Tadi itu sebenarnya sekaligus menyinggung nasib peserta pendidikan spesialis ya. Baik dokter, dokter gigi, perawat, semuanya masuk ke pendidikan spesialis dan merasa Pak, saat ini kesejahteraannya juga masih kurang. Untuk mencapai pendidikan gitu ya, mereka masih belum punya kesejahteraan yang mumpuni nih untuk membangun sebuah keluarga sambil mengemban pendidikan. Ya. Nah, gimana tuh ini Pak? Gini, satu soal prinsip meritokrasi itu harus diterapkan. Meritokrasi itu artinya prestasi menentukan posisi, bukan posisi ditentukan oleh koneksi. Kalau pakai koneksi namanya ordal itu. Dan kita udah sebel sama ordal. Dan ada contoh ordal yang luar biasa di Republik ini. Siapa tuh Pak? Itu dia. Ada maha ordal itu. Kemudian, tapi yang tidak kalah penting begini. Kita ingin agar dokter-dokter yang harus mengambil spesialisasi misalnya, pendidikan lagi, itu ditempatkan sebagai pegawai yang sedang belajar. Sehingga mereka mendapatkan jaminan apa? Pendapatan. Yang kedua, jaminan perlindungan asuransi dan lain. Itu kami alami ketika COVID kemarin. Ketika COVID kemarin itu karena statusnya bukan pegawai, maka mereka tidak mendapatkan hak yang setara dengan dokter-dokter lain yang berstatus pegawai dan tidak punya asuransi pula karena tidak ada jaminan. Jadi menurut saya dokter-dokter yang sedang belajar itu harus dicatat sebagai pegawai dan mereka memiliki tugas untuk belajar di tempat itu dan negara harus membantu sehingga jangan hanya mereka yang makmur, yang sudah sejahtera yang bisa ngambil spesialisasi yang harganya juga tidak murah. Lalu yang tidak kalah penting soal afirmasi ini. Prioritas menurut saya harus diberikan kepada mereka-mereka yang berencana bertugas di tempat-tempat yang sekarang minim tenaga kesehatan. Berasal dari sana atau mau berada di tempat-tempat yang minim tenaga kesehatan. Jadi dengan begitu hasil dari didikan ini akan bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi orang di Indonesia. Sama juga gini teman sekalian, soal administrasi ya. Administrasi ini kadang-kadang merepotkan. Jadi beban administrasi menurut saya harus ada mekanismenya untuk mendukung sehingga tenaga medis tidak habis waktunya untuk mengurusi administrasi. Ada supportnya sehingga dokter konsentrasi pada medis, tidak konsentrasi kepada beban administrasi. Lalu hak-haknya jangan terlambat untuk ditunaikan. Ini kenapa sering terlambat? Sederhana kok, karena tidak ada otomatisasi di dalam sistem penganggaran kita. Kalau sudah ada otomatisasi dengan mudah itu akan diselesaikan. Jadi solusinya gampang, otomatisasi. Uangnya ada, tinggal disbursementnya aja yang dikerjakan.